Sebenarnya algoritma dari TikTok sendiri untuk merekomendasikan kita bikin video yang panjang atau pendek sih. Nah, aku akan bahas di video ini ya guys. Jadi aku akan bahas secara langsung dan juga terbuka. Dan teman-teman langsung aja tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru hadir di konten ini atau di YouTube aku, boleh banget langsung subscribe, like, dan juga share. Serta tinggalkan komentar kalau misalnya teman-teman punya pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda ya guys. So, tonton videonya sampai habis. Nah, buat teman-teman yang rajin banget atau mau jadi content creator yang ada di TikTok, teman-teman wajib banget tonton video ini sampai habis. Karena sekarang itu algoritmanya berubah ya guys. Yang dulu kita itu bisa buat konten yang sedikit atau rentang waktunya itu pendek, dan sekarang lebih disarankan untuk membuat konten yang lebih panjang. Kenapa seperti itu? Karena si TikTok sendiri memiliki rentang waktu yang bahkan 10 menit ya guys, itu ada. Jadi buat teman-teman yang suka bercerita ataupun teman-teman yang berjualan tapi sambil bercerita, ini cocok banget untuk mengimplementasikan videonya ke dalam sebuah cerita yang dibungkus secara rapi tapi juga bisa untuk berjualan. Nah, gimana caranya? Dan aku akan bahas di video ini ya guys. Karena kalau misalnya teman-teman membuat video pendek aja kurang dari 1 menit, itu teman-teman tidak akan terbaca oleh algoritma TikTok. Jadi teman-teman itu tidak akan mendapat views yang optimal. Nah, ini sudah aku uji sendiri ya guys. Jadi aku berani untuk mengungkapkan ini karena memang aku udah uji sendiri. Nah, lebih aku sarankan kalau misalnya teman-teman itu berjualan di TikTok nih, aku kasih tahu caranya gimana cara berjualan tapi kita sambil cerita. Jadi seolah-olah kita jualan tapi nggak kayak hard selling gitu ya guys. Sebentar, aku kasih tahu caranya. Nah, teman-teman kalau mau buat konten tetap menggunakan ini supaya teman-teman bisa terbaca oleh algoritma TikTok. Yang pertama, teman-teman itu memberikan judul yang signifikan yang bisa dibaca oleh algoritma TikTok. Yang biasanya kita kalau cari di YouTube atau short pencarian itu seperti ini. Contohnya, cara membuat masakan, atau cara menghilangkan jerawat, atau cara menghilangkan beruntusan. Contohnya ya, ini salah satu produk beauty seperti itu. Nah, ini contohnya untuk berjerawat misalkan. Nah, teman-teman itu bisa bikin untuk gimana sih cara untuk menghilangkan jerawat aku. Nah, kali ini itu udah masuk ya guys, karena di situ ada elemen cara, terus untuk menghilangkan jerawat. Nah, di situ teman-teman cerita dulu ya pertama. Nah, pada kali itu aku tuh mukaku nggak seperti ini, tapi sekarang mukaku udah bebas banget loh guys, jerawatnya udah nggak ada jerawat. Nah, langsung teman-teman baru tunjukin produknya gitu ya guys. Jadi teman-teman kasih masalahnya, habis itu kasih solusinya untuk produknya dan jelaskan produknya langsung detailnya ya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman dari awal masuk ke frame atau ke videonya itu langsung membahas videonya dan langsung bilang beli dong guys, langsung cek keranjang kuning, otomatis teman-teman video tersebut yang akan dilihat oleh orang lain itu pasti akan menjenuhkan, bukan orang ini ngapain sih jualan-jualan. Nah, teman-teman harus banget untuk menyisipkan sebuah cerita supaya video atau konten tersebut itu tidak menjenuhkan dan seolah-olah tidak berjualan, tapi kita berjualan dengan konsep bercerita tersebut. Maka dari itu kita bisa banget mengoptimalkan rentang waktu yang panjang yang diberikan oleh TikTok ini untuk membuat video yang lebih proper atau lebih optimal. Gimana guys menurut kalian? Cocok ya? Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk membuat konten lebih rajin lagi di TikTok. Nah, lalu perbedaannya ketika kita membuat video pendek kurang dari 1 menit, apa yang terjadi di video aku? Nah, biasanya ini yang terjadi di akun aku itu ya guys. Jadi viewsnya tuh kurang maksimal. Dia itu akan mendapatkan views kurang dari 1000. Maka dari itu, setelah aku tahu nih algoritma yang baru dari TikTok sendiri bahwa lebih prefer untuk membuat konten bercerita dan juga rentang waktunya yang lebih panjang, lebih dari 1 menit, maka aku akan membuat video dengan lebih panjang atau rentang waktunya lebih panjang, lebih dari 1 menit gitu guys ya. Jadi efeknya kalau misalnya kita buat video pendek itu viewsnya menurun atau bahkan stuck di 200-an atau bahkan kurang dari 1000 views, otomatis video kita tidak FYP dan otomatis juga di pencarian itu tidak akan muncul sebenarnya video kita itu terbaca video apa, kayak gitu guys.
Nah itu dia bocoran dari aku untuk lebih prefer mana nih, video panjang atau video pendek. Ya tentu saja aku akan memilih video panjang karena lebih disarankan juga, dan juga algoritma saat ini adalah video panjang. Buat teman-teman semua, jangan patah semangat untuk membuat dan mencoba untuk membuat konten lebih panjang guys. Thank you. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Kalau misalnya punya pandangan atau komentar berbeda, boleh banget komen ya guys, aku open mind sekali. Dan kalau misalnya kalian suka, boleh share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa membantu teman-teman lainnya juga untuk membuat konten yang lebih panjang. Thank you guys.